Assalamualaikum teman-teman. Salam Rahayu. Kita ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Dan masih tentang legenda tewasnya Gajah Mada di Tumihang. Yang kita akan memasuki seri yang panjang. Oke ya teman-teman. Perlu kami informasikan, kenapa video legenda tewasnya Mapati Gajah Mada dari kami ini mempunyai seri yang panjang. Mungkin di episode ini kami akan jelaskan karena itu punya arti ya teman-teman, punya makna. Tidak mungkin kami membuat cerita ini tidak mengerti siapa lawan kami. Yang kami hadapi teman-teman adalah titisan-titisan Bhairawa Tantra Kalacakra. Kalau Anda berpikir bahwa Bhairawa Tantra Kalacakra itu sudah tidak ada lagi di zaman sekarang, itu artinya main Anda kurang jauh, teman-teman ya. Singosari, Majapahit boleh berlalu, teman-teman. Tapi yang namanya aliran Bhairawa Tantra Kalacakra itu masih ada sampai sekarang dengan melakukan yang kami sebut metamorfosis. Dia bisa melakukan metamorfosis ala bunglon. Oke, Anda tahu kan? Ya. Dan dia sekarang menyebar dengan polanya masing-masing. Ingat ya teman-teman, Bhairawa Tantra Kalacakra itu dulu dipuja dengan yang namanya darah. Dipuja dengan yang namanya darah. Dan darah itu sebuah kekuatan ya teman-teman. Jadi kalau ada bilang pihak-pihak, wah nggak mungkin lah, dulu-dulu nggak ada. Aduh, main kau kurang jauh teman-teman. Ya, nggak bisa kau bantah yang namanya Bhairawa Tantra Kalacakra, Bhairawa Tantra Heruka, Bhairawa Tantra Bima. Nggak bisa. Mau kau bantah bagaimanapun nggak bisa. Karena kau membantahnya sekarang. Dia sudah terjadi ribuan tahun yang lalu di Nusantara, sebenarnya seluruh dunia teman, cuman namanya aja beda-beda. Nah, dia sekarang bermetamorfosis, ya kan? Kan kami bilang tadi darah yang tumpah ke bumi. Dan darah itu tetap bermetamorfosis, dia tetap bergerak. Tidak akan selesai itu teman-teman. Dan dia berubah menjadi yang namanya kebudayaan dan karakter. Dan kami mengetahui itu teman-teman. Itulah kenapa sebelum kami membuat video ini lama, kami simpan selama 9 tahun. Kan dah kami bilang berkali-kali, senior mentor kami di Balai Arkeologi di Sumatera sana mengatakan buka. Waktunya kita buka. Itulah kenapa kami buka. Dan teman-teman harus ingat juga, kalau pola kami kadang-kadang mutar sana diulang-ulang. Anda boleh meremehkan kami, apanya nih kok diulang-ulang aja. Itu bagi kau yang gak kenal karakter Bhairawa Tantra Kalacakra. Kan kami bilang video ini dibuat untuk menghadapi Bhairawa Tantra Kalacakra yang berubah menjadi karakter manusia teman-teman. Yang karakter manusia itu dia akan menghujat, mencaci, memaki jika kami menceritakan tentang legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada. Oke ya teman-teman ya, kenapa? Ya ada sebab. Dan kami kan juga sudah mengetahui kelemahan-kelemahan Bhairawa Tantra Kalacakra ini teman-teman. Jadi jangan Anda pikir, penonton pikir siapapun Anda yang menonton video kami asal-asal buat video. Oh tidak. Memang kami harus mengacak-ngacak mereka teman-teman. Mengobrak-ngabrik pertahanan mereka. Itulah istilahnya kan. Kami kan sudah observasi 9 tahun. Jadi kami sekali lagi, kami mengetahui titik lemahnya. Kami ulang-ulang, kami putar-putar. Ya, memang kami harus berputar-putar teman-teman. Kan kalian gak tahu kelemahan Bhairawa Tantra Kalacakra yang sudah bermetamorfosis jadi karakter manusia. Kami tahu. Kalau Anda menonton video ini ya Anda harus sabar. Karena untuk mengalahkan Bhairawa Tantra Kalacakra cuman kami yang tahu teman-teman. Tahu kami teman-teman. Tahu kali pun mengalahkannya. Itulah kenapa kami buat videonya itu pelan. Nah, kalau di micet ini cerita micet lah ya teman-teman. Biar ngerti teman-teman ya.
short time atau long time gitu. Kalau ditanya gitu, kami mau main long time lah, kami main long time aja. Berapa long time? Sekian, udah kami main long time. Jadi kami main long time. Itu ya teman-teman ya, menghadapi kalacakra yang sudah berubah menjadi karakter manusia. Dan kami lihat teman-teman dari video kami start dari awal itu, kami putar sana putar gini, wow, keluar kalacakra tuh, tang 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 tang. Kolom komentar kami tuh, woi, kami kalau nengok tuh, kalacakra kejang-kejang. Macam mana? Kita gas lagi nih, gas. Macam mana? Kalau di Sumatera tuh ada istilah, oh mak jang udah gondok dia. Macam mana? Kita gondok lagi, kita gondoi lagi. Gitu teman-teman. Kami kan tahu kelemahan kalacakra. Anda penonton yang bingung sendiri. Ya memang tujuan video ini kan untuk mengungkapkan tewas Mahapati Gajah Mada itu kan, kami kan punya tahu cara dan bagaimana menghadapi dia. Kalau teman-teman susah menghadapi mereka. Kalau kami bisa. Kami punya putar-putar dia terus. Kami putar-putar nih terus. Iya. Gak akan tahu dia arah kami nih kemana. Ya memang itu. Tak akan tahu dia. Memang itu tujuan kami teman-teman ya. Jadi teman-teman harus sabar menontonnya. Anda nggak ngerti Bairawata Kalacakra. Kalau kami mengerti teman-teman. Mengerti banget. Gitu. Percuma kami punya senior mentor di Balai Arkeologi Sumatera yang sudah senior. Kami di backup senior biksu yang datang dari Tibet yang untuk menjaga percandian di Tapanuli Selatan secara agama mereka. Oke teman-teman ya, jadi ikuti aja pelan-pelan teman-teman. Pelan-pelan, nanti pelan-pelan. Nah, menghadapi Bairawata Kalacakra itu teman-teman harus kayak ala-ulang Sumatera, pelan tapi pasti. Oke, ingat ya, menghadapi Bairawata Kalacakra itu pelan tapi pasti. Kami kan tahu kelemahan dia di mana. Dia tak akan tahu kelemahan kami itu, ya kan? Sombong dia, sombong lagi kami. Jadi teman-teman menghadapi Bairawata Kalacakra itu kalau nggak tahu strategi, wah gawat kita. Apa yang kami lakukan ini semua punya arti dan makna tersendiri bagi kami. Kami mengerti teman-teman pola perang Bairawata Kalacakra kayak mana, kelemahan dia di mana, itu sudah kami tahu semua teman-teman. Jadi video ini hanya dimengerti bagi orang yang bisa mengikuti dari awal pelan-pelan. Kalau Bairawata Kalacakra, manusia-manusia yang mewarisi Bairawata Kalacakra nggak akan suka video ini teman, percayalah, tak akan suka. Kenapa? Karena dia tidak mau terungkap tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang teman-teman. Itulah salah satunya. Karena kalau ini terbuka, wah kalah dia besok-besok. Ya kita bongkar ya kan. Makin gondok dia, suruh kali kami gitu. Ya, karena udah cukup lah. Memang sudah waktunya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus mengerti. Ikuti aja pelan-pelan teman. Sabar, siapa yang mengikutinya sabar. Kami ini bertempur dengan Bairawata Kalacakra. Dan video ini sangat tidak disukai oleh orang-orang yang berdarah Kalacakra. Biarpun tidak semua ya. Karena di kawasan itu juga tidak semua dulu penganut Bairawata Kalacakra. Ingat ya. Nah, tapi video kami ini disukai oleh orang-orang yang berdarah Heruka. Itu pasti itu teman-teman. Itulah nanti kita bisa lihat nanti orang-orang berdarah Heruka. Kalau dia mengikuti dari awal pasti dia paham. Ya teman-teman, itu tandanya. Tapi kalau berdarah Kalacakra, asik tak merepet aja muncungnya itu. Kena tepuk lah ya kan. Ya oke ya teman-teman. Jadi teman-teman di episode ini ikuti terus teman-teman. Pelan tapi pasti. Ingat ya, polanya itu pelan pasti. Menghadapi Bairawata Kalacakra itu pelan tapi pasti. Karena kami tahu dia kelemahannya itu. Dan sebenarnya di episode ini kelemahan itu mulai teman-teman. Udah kelihatan itu kan. Makanya kami buka ini di episode ini. Kalau Anda mengikuti dari awal, Anda akan mengerti. Tapi kalau orang membuka episode 27 ini, langsung mendengar kata kami ini, nggak ngeh dia itu, nggak akan ngeh. Apa ya, nggak ngeh itu ya nggak ngerti dia. Tapi kalau teman-teman dari awal, Anda mengerti maksud kami ini. Makanya kami sarankan kalau bisa dengar video ini dari awal.
Tapi kalau darah kalacakra, oh sakit kali kepalanya itu kalau ngikuti dari awal, kawan-kawan. Tahunya kami itu, ya kan. Tapi kalau Anda berdarah Heruka, Anda pasti bisa mengikutinya. Percayalah kata-kata kami itu. Kalau kalacakra itu, iya ampun lah, kadang kami suka ketawa-ketawa, senyum-senyum nih kalau komentar itu, teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Masih main kita, ingat seperti tadi, kami tidak mau main short time, kami main long time. Nanti kita akan kasih tahu kenapa kami main long time dalam penjelasan kami tentang tewasnya Mahapati. Tak cocok panggil Mahapati. Legenda tewasnya Gajah Mada di Tomihang. Kita masuk ke episode 27. Oke teman-teman ya. 27 ini ada sebuah judul teman-teman. Dengan judul Diduga Kertanegara di last minute mau menggunakan Dewa Heruka tapi terlambat. Ya cerita ini tak ada tuh di tempat mereka. Tahu kali kami sikat kalacakra tuh. Kalau yang jelek-jelek tuh takkan dimunculkannya itu. Manis itu. Udah tahu kali lah kami. Mana pernah dia cerita ada bahwa Kertanegara pernah mau menggunakan Heruka. Mana jarang itu dipublikasikan itu. Ya, kami udah tahu kan. Udah tahu nih itu. Oke, kita jelasin ya teman-teman ya. Lanjut. Sebelum lanjut ya seperti biasa kami ucapkan sebuah mantra. Jangan pernah katakan ini dongeng, karena dongeng di Pulau Jawa yang begitu banyak dipercaya. Jangan katakan ini cocokologi, kenapa kitab para raton yang tak jelas anonim itu, kalau kau cek di Google tak jelas itu penciptanya siapa, sampai Belanda bingung. Dan itu diciptakan 350 tahun sesudah kematian Kertanegara. Dan itu dipercaya sampai berabad-abad sampai sekarang. Kenapa kau boleh mempercaya itu? Kenapa kami tidak boleh menceritakan observasi kami ini? Yang kami duga berhubungan dengan tewasnya Mahapati Gajah Mada. Oke, kami akan jelaskan tentang kisah diduga Kertanegara di last minute memohon bantuan kepada Dewa Heruka. Tapi raja yang sombong itu ditebas kepalanya oleh Jaya Katwang. Bravo Jaya Katwang, mantap kali lau. Jaya Katwang, mantap kali kau Jaya Katwang. Top Markoto. Lanjut. Teman-teman, kita lanjutkan sebuah catatan. Ini kami akan membaca sebuah tulisan catatan dari seorang sejarawan Malang, Bapak Suwardono. Nanti di link deskripsi kami berikan linknya, teman-teman baca lagi di situ ya. Sesudah nonton video ini cek aja di situ karena ini kisah memang dari sana. Kami baca ya teman-teman. Tak heran kata Suwardono, sejarawan Malang, ketika suatu kota dimasuki musuh, yang terpenting bukan hanya raja yang dibunuh, bukan pula secara fisik kota yang di bumi hanguskan, namun secara filsafat, magis religi pun harus dirusak. Artinya untuk membunuh kekebalan magis dari suatu kota harus dihancurkan. Di daerah Karangwaru ternyata ada sebuah arca Camudi yang ditemukan dalam keadaan hancur. Jelasnya Dewi Camudi dijadikan dewa utama yang dipuja dalam ritus tantra. Menurutnya, arca peninggalan masa Kertanegara yang kini disimpan di Trowulan, itu museum ya, Museum Mojopahit Trowulan ya di Mojokerto, hancur bukan karena proses alam. Dari pecahannya bisa diketahui kalau arca itu memang sengaja dihancurkan. Kalau hancur karena roboh pasti hanya 2/3. Ini kecil-kecil. Kalau begitu apa? Itu berarti image religi harus dihancurkan sehingga tan tersilang kekuatan terantranya hilang jelasnya. Karena pemahaman secara inilah bekas bangunan keraton masa lalu di Indonesia sulit ditemukan hingga kini. Keraton yang sudah pernah dimasuki musuh haram untuk ditempati kembali. Sarananya harus dihancurkan, tegas Suwardono. Baca Prasasti Gajah Mada. Banyak pendeta dan patih yang mati bersama Kertanegara. Pendeta siapa? Yaitu
Mereka yang ikut upacara untuk mendatangkan Heruka, tapi terlambat keburu datang serangan Jaya Katwang. Jelas Suwardono, upacara akhirnya berjalan tak tuntas. Kertanegara tewas dan Singasari luluh lantak. Kami ulangi lagi di cerita yang ini. Baca Prasasti Gajah Mada. Banyak pendeta dan patih yang mati bersama Kertanegara. Pendeta siapa? Yaitu mereka yang ikut upacara untuk mendatangkan Heruka, tapi terlambat keburu datang serangan Jaya Katwang. Jelas Suwardono. Upacara akhirnya berjalan tak tuntas. Kertanegara tewas dan Singosari luluh lantak. Seperti kita ketahui teman-teman, bahwa Raja Singosari Kertanegara ini adalah penganut Bhairawa Tantra Kalacakra, dan itu diakui oleh banyak pihak dan banyak contoh apapun itu, dimanapun Anda mau buka YouTube mau apapun, semua menyatakan bahwa Bhairawa Tantra Kalacakra itu dipegang oleh Kertanegara. Sebenarnya sebelum ini juga ada teman-teman, dari zaman Pusindok pun sebenarnya dia juga, cuman di Kertanegara ini dikembangkan dengan kekuatan penuh. Tapi kan dikisahkan di sini bahwa kami menduga seluruh situs-situs kekuatan gaib yang ada di dekat keraton Kertanegara ataupun di kota di kawasan kerajaan Singosari itu kan sudah dihancurkan sama pasukan Jaya Katwang. Jaya Katwang ini nggak bodoh teman-teman. Kan kami sudah bilang bahwa kelemahan dari Kalacakra ini waktu dia selalu di pesta seksnya itu teman-teman. Jadi dia lemah di situ teman-teman ya. Ingat ya, kelemahan Kalacakra itu adalah di pesta seksnya itu dia lemah dan dia akan goyang. Udah pesta seks, minum minuman memabukkan lagi, minum darah lagi, itu lemah itu teman-teman. Akan lemah sekali teman-teman. Itu orang gini ya teman-teman ya. Orang kalau lagi bercinta surga kali di awalnya kan, begitu maaf ya, begitu cerot lemas dia. Bayangkan itu pesta seks teman-teman ya. Begitu waktu mulainya sedap kali teman-teman, begitu maaf cerot lemas tuh, dem. Dan dia butuh energi lagi untuk kembali. Di kala lemas itulah udah lemas memabuk-mabukkan lagi. Di kala lemas itulah dihantam Jaya Katwang menyerang. Jaya Katwang itu nggak bodoh teman-teman. Itu kan besan dia. Besan dia itu tuh, biarpun ada dendam dan besan, dan dia udah memantau itu semua, pengkhianatan banyak, sehingga ada cerita Kertanegara bilang nggak diduganya. Memang itulah kekurangan Kalacakra teman-teman. Orang penganut Kalacakra itu akan sombong sekali, semua diremehkan ya, sehingga dia nggak mengetahui bahwa ada orang-orang terdekat mengkhianati dia. Dia nggak waspada di bawah. Makanya kami bilang penganut Kalacakra itu angkuh, flexingnya hebat, sombong, angkuh, tapi dia rapuh di dalam teman-teman. Itu terjadi kan teman-teman. Lihat aja sebenarnya itu terjadi di Singosari. Begitu hebat flexingnya tapi robohnya cepat. Sama. Majapahit kan nanjaknya cepat, roboh juga kan. Tetap juga karena Kalacakra. Itu dia teman-teman. Nggak bisa dipungkiri lah. Jadi akhirnya dalam kisah ini kami menduga karena tekanan yang hebat dari Jaya Katwang, kan dia diserang kiri kanan gitu. Ya kan teman-teman, Dewi Camudi itu dihancurkan oleh Jaya Katwang. Patung-patung itu dihancurkan yang ada di sekitaran keraton ataupun di sekitaran kawasan Singosari. Kan coba teman-teman baca di episode yang 26, kan kami bilang bahwa kekuatan dari Arca Bhairawa Aditya Warman itu punya power, karena kami menduga di perabuannya dimasuki ke dalam itu. Nah, ini juga kan ditegaskan di sini bahwa patung-patung dewi, patung-patung yang punya kekuatan magic yang mengelilingi kawasan itu, mengelilingi istana dari keraton. Dan kami sebenarnya ngerti itu dihancurkan dulu sama Jaya Katwang. Jadi waktu dia menghimpun kekuatan Kalacakra oleh Kertanegara, dia susah teman-teman. Kenapa? Tempat-tempat magicnya itu ya kita bilang lah, tempat setan-setannya itulah yang di patung-patung itu nggak bisa ditarik karena rumahnya udah dihancurkan. Oke teman-teman bisa ya ambil konsep gitu ya. Sebenarnya itu ada juga sih zaman sekarang. Jadi udah dihancurkan Jaya Katwang baru dia menyerang habis-habisan si
Kertanegara. Nah, kami menduga di last minute dia menggunakan memohon bantuan dengan dewa Heruka. Artinya apa? Dia mengakui kekuatan Heruka. Karena kami menduga juga Jayakatwang kan menggunakan kala cakra juga. Kami menduga dia menggunakan kala cakra juga. Tapi dia pintar, dia menggunakan kala cakra juga, tapi dia menghancurkan situs-situs kekuatan magic dari Kertanegara. Itulah dibilang banyak patung-patung dihancurkan. Jadi dia nggak bisa dia kalau nyerang nggak dihancurkan patungnya, langsung ke Kertanegara akan sulit itu Jayakatwang. Kami bisa mengerti itu teman-teman, karena di patung-patung inilah kekuatan magic itu disimpan ya. Apalah kekuatan ya kita bilang lah apa ya nama istilahnya ya, penunggu-penunggunya. Nah, begitu dia panggil bisa itu. Keluar kau dari patung ini, bantu kami. Patung itu pun bisa digerakkan ya teman-teman. Kalau dia tidak dihancurkan. Tapi itu kan Jayakatwang kan nggak bodoh-bodoh amat. Nggak bodoh Jayakatwang itu. Nggak bodoh itu. Udah dipikirkan, dipertimbangkannya. Kan kami bilang mengalahkan kala cakra harus bisa dengan siasat. Dan dia menggunakan siasat. Gampang jadinya. Itulah kelemahan kala cakra. Angkuh, sombong, hebat. Dikelilingi banyak wanita, seks. Dia tumbang teman-teman. Itu kelemahannya. Nah, kami menduga di last minute dia menggunakan Heruka. Dan apa yang terjadi? Menggunakan kekuatan Heruka itu kan butuh waktu teman-teman. Butuh waktu itu. Butuh waktu. Akhirnya nggak bisa lah. Emangnya manggil kekuatan gaib itu kayak manggil sweet datang. Aduh. Manggil micet aja. Kita udah transfer aja butuh waktu tawan. Ya kan? Apalagi manggil kekuatan gaib. Langsung itu Jayakatwang kan nggak bodoh teman-teman. Dihajarnya itu. Dam. Itulah kisah itu. Teman-teman, kami menduga itu begitu prosesnya. Jadi ditebas itu kami menduga itu ditebas kepalanya teman-teman. Ditebas kepalanya, kami menduga ya. Terus kepala dan badan itu dipisah untuk dibakar. Kan akhirnya dibakar dia sama keraton jadi abu. Push. Oke ya teman-teman, itu yang bisa kami infokan. Itulah kisahnya. Artinya Heruka di last minute dipakai. Tapi nggak bisa. Banyak orang bilang kan, ini ada yang bilang Dewa Heruka. Mau menghimpun katanya Buddha putih. Gitulah kita bilang ya, ada Buddha putih, Buddha hitam, aliran kiri, aliran kanan. Aduh, kalau dalam kepepet mau hitam mau putih yang penting bisa. Jadi gini teman-teman. Kalau kita pakai aliran kiri, dia nggak akan punya power, teman-teman. Nggak punya power, teman-teman. Kalau menghimpun Bhairawa Tantra tanpa darah, itu tidak akan ada kekuatan. Tidak akan ada kekuatan. Bhairawa Tantra yang punya kekuatan adalah dengan menggunakan darah. Kenapa? Ingat ya. Kenapa darah itu punya kekuatan? Karena darah itu ada nyawa, teman-teman. Ingat ya, darah itu punya nyawa. Jadi begitu digunakan, nyawanya itu digunakan, disedot sukmanya, itu yang disuruh berperang. Kan gitu pola Bhairawa Tantra, teman-teman. Jadi itulah kalau dibilang di sini katanya Dewi Putih, dia gini, ya jelas lah dia ditebas kepalanya kalau nggak pakai darah. Kalau kami menduga tidak, teman-teman. Karena yang namanya Bhairawa Tantra tetap menggunakan darah. Hanya waktu. Kan dibilang di sini ya kan, tiba-tiba berkumpul di suatu tempat. Sementara Jayakatwang udah nyerang habis-habisan. Dan mengharapkan datang bantuan para dewa, para kekuatan magis dalam secepat kilap. Yang nggak bisa teman-teman, menuntun Bhairawa Tantra Heruka yang pakai darah, yang punya kekuatan power aja butuh waktu lama. Makanya ada pemujaan, ada pesta, ada musik, ada tari-tarian, ada minum darah, minum makan, baca mantra. Itu butuh waktu teman-teman, bukan pekerjaan 1 jam. Apalagi itu yang pakai darah yang punya kekuatan mahadasya. Konon mau meminta bantuan kepada dewa yang tidak menggunakan darah. Nggak bisa teman-teman, nggak ada itu sejarahnya di dalam Bhairawa Tantra, baik Hindu dan Buddha. Tanpa kekuatan darah datang kekuatan mahadasyat. Nggak ada itu teman-teman, tumbang itu. Itulah kenapa akhirnya ditebas kepala Kertanegara oleh Jayakatwang. Oke ya teman-teman, cerita itu bukan kami yang menceritakan, tapi seorang sejarawan di Kota Malang bernama Pak Suwanjonono itu. Oke ya teman-teman, jadi teman-teman
Kami informasikan bahwa Heruka di last minute digunakan oleh Kertanegara tapi tidak sempat. Memang nggak bisa lah ya. Kami ulang lagi di sini, tidak mungkin secepat kilat. Kenapa? Kenapa dia nggak mau pakai dari awal Heruka? Ya karena dia penganut Kalacakra. Tapi Kalacakranya kan sudah dihancurkan situs-situsnya, patung-patungnya itu teman-teman. Ingat ya teman-teman, arca-arca zaman dulu itu yang kami bilang di seri Aditya Warman itu hidup. Jadi ini adalah bukti cerita bahwa sejarawan Sunjono ini mengatakan bahwa itu hidup, punya power. Jadi arca-arca itu dulu kekuatan. Jadi disimpan tenaga di situ semua. Ada isi lah. Orang Sumatera bilang berisi itu arca itu. Patung itu ada isinya. Udah ngerti itu. Udah ngertinya kalau orang Sumatera bilang. Oke ya teman-teman, jadi bisa memahami dulu di sini ya. Bahwa Heruka sempat mau dipanggil tapi di last minute. Di last minute. Ingat, semua orang tahu Kalacakra itu ya Dewi Camudi. Heruka ini beda teman-teman. Dia tahu kekuatan Heruka. Istilahnya gini, oh aduh mak udah gak ada tenaga lagi, kemana kita minta tolong. Oh ya udahlah, dipanggillah para pendeta penganut aliran Heruka. Itu ada di sana mungkin ya teman-teman ya. Kan namanya negara yang kerajaan yang bisa diterima banyak agama waktu itu. Jadi itu teman-teman ya kan. Karena Heruka ini nggak ada di urusan Kalacakra, kan udah dibilang Heruka dengan Kalacakra itu beda. Kami waktu mempelajari itu aja sempat terkejut juga teman-teman. Ternyata kawan ini dipakainya juga Heruka di last minute. Itu artinya diakuilah sama Kertanegara bahwa Heruka itu kuat ya kan, di last minute. Karena udah hancur semua kesombongan dia kawan-kawan. Udah Jaya Katwang udah di ujung tanduk teman-teman. Oke ya, tulisan ini kisah bukan kami yang menceritakan. Di link deskripsi kami sampaikan itu teman-teman. Bahwa Heruka itu sempat mau digunakan oleh Kertanegara. Tapi dia tidak terlambat. Gak mungkin lah teman-teman menggunakan kekuatan gaib dalam waktu last minute. Ya, istilahnya udah last minute itu. Woi, sedih kali kayak gitu ya kan kawan. Tapi ya begitulah nasib penganut Kalacakra yang angkuh dan sombong itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengerti ya. Jadi cerita Heruka ini bukan kaleng-kaleng kan. Jadi kami bisa menceritakan, nanti teman-teman akan mengerti kenapa Gajah Mada itu bisa dikalahkan dengan kekuatan Heruka. Karena Kertanegara di last minute dia menggunakan itu. Ingat ya, antara Heruka dan Kalacakra itu berbeda. Jangan nanti bilang, wah ini kan Heruka bagian Kalacakra. Enggak. Beda itu, cuman penganut aliran Kalacakra, kami menduga memang ada di kawasan Singosari. Namanya kan agamanya sama, beda aliran. Itu kan biasa teman-teman. Di Indonesia aja sekarang ada Kristen, ada Islam, ada Hindu, Buddha, sama itu waktu itu. Jadi waktu di last minute itu nggak ada kekuatan. Di Kalacakranya sudah dihancurkan. Dewi Cahmudi itu kan tempat kekuatan Kalacakra semua itu dihancurkan sama Jaya Katwang. Mantap Jaya Katwang itu teman-teman. Memang begitulah menghancurkan Kalacakra teman-teman. Kalacakra itu begitu hebat kekuatannya teman. Tapi dia sombong, angkuh, lengah, sepele ke 5 orang teman-teman. Jadi kadang-kadang dia tak tahu kalau ada yang mengkhianati dia gitu aja. Itu dia penyakit itu teman-teman, penyakit. Oke teman-teman, bisalah ngambil pelajaran di sini ya. Kelak kalau berhadapan dengan Kalacakra, belajarlah sama Lae Jaya Katwang. Ingat ya, kalau Anda ingin mengalahkan Kalacakra sekelas Kertanegara aja bisa dikalahkan ya. Belajar sama Lae Jaya Katwang. Ingat, sama Lae Jaya Katwang. Oke teman-teman, jadi itulah info yang bisa disampaikan untuk episode ini ya teman-teman. Teman-teman pelajari aja. Nanti ada videonya di link deskripsi, kami kasihkan videonya tentang kisah ini supaya Anda teman-teman mengerti bahwa Heruka itu bukan kelas main-main. Karena Kertanegara aja di last minute dia menggunakan. Kami mengerti dia harus menggunakan kekuatan Heruka yang karena dihadapinya si Jaya Katwang yang juga pasti menggunakan Kalacakra, cuman dia menggunakan siasat. Karena dia mengetahui titik lemah Kalacakra, dia hancurkan dulu loh teman-teman. Coba Anda baca kisah itu tadi, apa yang kami sampaikan, atau nanti nonton di link deskripsi videonya. Apa yang dilakukan Jaya Katwang itu mantap teman-teman. Dibabatnya dulu situs-situs patung-patung arca yang punya kekuatan magis. Baru dia serang Jaya Katwang. Dan Jaya Katwang gak bisa menggunakan Kalacakranya itu. Mungkin ya dia kan lagi menghimpun, katanya dia lagi menghimpun kekuatan.
Begitulah yang bisa kita sampaikan teman-teman ya. Karena di antara Kalacakra dengan Heruka ini beda. Jadi dihancurkan oleh Jaya Katwang dulu situs-situsnya, Kalacakra baru dia berusaha menggunakan Heruka. Karena nggak ada cerita antara Kalacakra dengan Heruka itu bisa satu, nggak ada. Karena semua pihak mengetahui bahwa Kartanegara penganut aliran Bhairawa Tantra Kalacakra. Nah, kami ulangi lagi karena Kalacakranya sudah dihancurkan situsnya oleh Jaya Katwang, dia bisa memohon ke Heruka. Bisa ya, teman-teman harus bisa mengerti gini ya. Dalam Bhairawa Tantra, kalau kita tiba-tiba memohon ke bantuan ke Kalacakra, tiba-tiba situs itu dihancurkan dan dia mengubah polanya untuk memohon bantuan ke Heruka. Itu bisa-bisa aja teman-teman ya. Di dalam Bhairawa Tantra itu bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja teman-teman. Itu nggak usah heran yang pola-pola seperti itu. Ataupun dia mengubah acaranya menjadi pola Heruka, tanpa wanita, tanpa seks. Karena yang pola ada pesta seks kan sudah dihancurkan sama Jaya Katwang. Terus dia merubah polanya dengan tanpa wanita, tanpa seks. Ya bisa aja teman-teman. Namanya udah kepepet kayak seperti itu, apapun dilakukan oleh Kertanegara. Bisa ya seperti itu ya teman-teman. Kok nggak bisa teman-teman? Zaman sekarang aja man. Orang pindah agama aja bisa teman-teman. Dari Islam ke Kristen, Kristen ke Islam, Islam ke Hindu, Hindu ke Islam, Hindu ke Kristen. Bisa, itu kan bisa teman-teman. Yang begitu-begitu jangan terlalu idealisme. Nggak mungkin lah. Yang anehnya lagi, yang bilang nggak mungkin itu bukan beragama Hindu dan Buddha. Ya kan nggak pusing dia kan. Yang bilang nggak mungkin itu bukan beragama Hindu dan Buddha. Nah, dibawa agamanya, dibawa kepercayaan dia. Makanya kami bilang berkali-kali, berurusan dengan Bhairawa Tantra itu nggak ada jangan dibawa agama kita. Kalau dibawa agama kita gitu, ya kan udah kami bilang berulang-ulang, agama Islam bisa ke Kristen, Kristen bisa Islam, Islam bisa ke Hindu, Hindu bisa ke Islam, Kristen bisa ke Hindu, Hindu bisa ke Buddha. Kenapa nggak bisa dia merubah upacaranya? Begitu dia dihancurkan dari Kalacakra, dirubah yang biasa pakai wanita, terus dia merubah untuk minta bantuan sama Heruka yang nggak pakai wanita. Kok nggak bisa teman-teman? Aduh, makanya dinilai itu jangan pakai agama kita. Jangan kau nilai dengan agama kita, apalagi kalau seorang sejarawan atau arkeologi dibawanya lagi ke situ, ya susah teman-teman. Kita berhadapan dengan Bhairawa Tantra yang tingkatnya itu susah pakai akal dan pikiran, tapi nyata kan. Mau kalian bantah pun tak ada Bhairawa Tantra Kalacakra di Nusantara ini. Banyak situs-situs megalitikum. Situs-situs megalitikum itu kan tempat terciptanya Bhairawa, kekuatan itu. Oke ya teman-teman, jangan bilang tak ada. Zaman-zaman sebelum datang Bhairawa Tantra sudah adanya pola-pola minum darah itu untuk kekuatan. Zaman-zaman megalitikum, animisme, Bhairawa Tantra itu kan hanya menyempurnakan pola-pola itu. Dan itu kan gak terjadi di Indonesia aja, di India juga ada kok. Di seluruh dunia ada teman-teman, namanya aja beda. Oke ya teman-teman, jangan terlalu idealisme lah. Yang ini dia Buddha putih, mana mungkin dia bisa berubah? Kok gak bisa. Kalian yang ribut bukan agama kalian. Itu yang kadang-kadang kita lucu gitu kan. Bukan agama kita bilang pula lagi nggak bisa. Oke ya teman-teman, fleksibel ya. Bhairawa Tantra itu fleksibel teman-teman. Penganut biasa main perempuan, ada pesta seksnya. Tiba-tiba dia mengubah agamanya, tidak menggunakan polosek. Ya bisa. Apa yang nggak bisa teman-teman. Apalagi Kertanegara udah kepepet kayak gitu. Aduh, apapun dilakukannya kawan, apapun. Tapi itulah kan hebatnya Lai Jaya Katwang kita tuh ya kan. Dibabatnya lah, lepaslah kepala-kepala tuh semua baru dibakar. Harus dibakar teman-teman ya. Bhairawa Tantra Kalacakra itu ada 2 untuk memusnahkannya. Kepala dipenggal dipisah kayak yang kami cerita tentang Gajah Mada, atau dibakar seperti Kertanegara dibakar sama Jaya Katwang jadi abu. Itu pun teman-teman, itu abunya itu pun tetap berpengaruh loh sampai sekarang efeknya itu ada teman-teman. Itulah kekuatan Bhairawa Tantra. Biarpun dia sudah jadi abu, kepala dipisah, itu punya efek. Next time kita akan cerita. Karena dia berubah menjadi metamorfosis seperti kami cerita di awal. Oke teman-teman, sampai di sini aja lah di episode ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikutilah pelan-pelan teman-teman. Kita akan menemukan titik pelan tapi pasti.
Salam Rahayu.